lagi bersama Bedah Film. Kali ini saya akan mengulas alur cerita film garapan Mark Pellington yang berjudul Survive. Film ini dibintangi Sophie Turner dan Corey Hawkins, mengisahkan tentang cara bertahan hidup setelah kecelakaan pesawat di gunung yang tertutup salju. Sebelum memulai, saya selalu mengingatkan bahwa ini adalah konten berspoiler. Jadi buat kalian yang belum menonton filmnya, silahkan untuk menontonnya dulu agar mendapatkan pengalaman yang lebih baik. Jadi langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Jen yang mengalami mimpi buruk kecelakaan pesawat hingga syok dan ketakutan. Jen berada di rumah penampungan yang diberi nama Rumah Kehidupan. Di dalamnya terdapat orang-orang yang mengalami situasi buruk yang penuh kesedihan dan menderita beragam penyakit. Fasilitas di dalamnya pun tergolong cukup mewah, ditambah dengan lingkungan yang indah dan dokter yang sangat peduli. Para pengidap di dalam rumah itu beragam, seperti bipolar, borderline, bulimia, anoreksia, depresi, dan bunuh diri. Mereka semua ingin pulih dari penyakitnya, sedangkan Jen mengalami pikiran-pikiran negatif yang selalu menghantuinya. Ia seakan-akan putus asa dengan semuanya, hingga ia selalu menyakiti dirinya sendiri, seperti melukai dengan benda-benda tajam. Jen sudah lama menyakiti dirinya sendiri seperti tahun lalu, hingga ibunya sangat khawatir. Ia melakukan itu hanya karena ingin diselamatkan dan ingin membalas kasihan dan juga pengertian. Saat pagi hari, Jen terbangun. Ia menuju ruang apotek secara sembunyi-sembunyi dengan memasukkan kode akses untuk masuk. Jen mengambil beberapa obat-obatan seperti Lunesta, fentanyl, dan yang lainnya. Kemudian dengan cepat ia segera kembali ke kamar untuk melanjutkan tidur. Jen bersama yang lainnya berkumpul dengan Dr. M. Jen bercerita bahwa ia selalu panik dengan masa depannya saat tidak merencanakan hidup. Di dalam keluarga Jen ada 3 kasus percobaan bunuh diri, yaitu neneknya, ayahnya, dan Jen sendiri. Sambil berkaca-kaca, Jen mengatakan pada saat akan pulang ke rumahnya bahwa fisiknya akan berada di rumah, namun dengan jiwa yang berbeda. Saat di pesawat dan semua orang terlelap dari tidurnya, ia akan memilih ke toilet dan menghabiskan semua obat. Pada hari terakhirnya itu, Jen berterima kasih pada Dr. M. Namun ia juga tak akan pernah kembali lagi. Pada saat tiba di bandara, penerbangan Jen dibatalkan dan akan segera mendapatkan jadwal baru. Seorang wanita yang tengah bahagia bercerita pada Jen bahwa dirinya baru saja bertunangan. Jen menanggapinya dengan santai. Jen akan terbang pada pukul 5 sore dan masih memiliki cukup waktu untuk menunggu. Seorang lelaki bernama Paul membantu Jen untuk segera masuk melewati petugas. Kemudian Jen dengan cepat menuju toilet di bandara. Dia mengalami sesak napas dan mencoba menenangkan diri sebaik mungkin. Lalu Jen menerima telepon dari Dr. M yang diberitahu Kara bahwa Jen merencanakan sesuatu. Namun Jen menyangka semuanya dan mengatakan Kara adalah pembohong. Kara yang mendengar kemudian menjadi membenci Jen. Kara sebetulnya perhatian dengan Jen dan Jen juga memiliki perasaan yang sama. Namun Jen memilih untuk tetap dengan rencananya agar tidak diketahui siapapun. Kemudian terdengar suara Paul di luar yang mendengar sesuatu yang aneh pada Jen. Jen kemudian diberitahu bahwa ia masuk toilet pria. Paul yang melihat raut wajah Jen yang penuh kesedihan, ia menawarkan dirinya untuk bisa menemani Jen. Namun Jen tidak membutuhkan itu. Jen menunggu keberangkatannya dan bertemu lagi dengan Paul yang sedang memakan makanan. Penerbangan Jen tertunda 45 menit. Kemudian mereka berdua berkenalan. Paul melihat nama Jen di dalam suatu kertas. Kemudian ia segera mengambil air minum karena kehausan. Setelah beberapa saat, Jen mulai masuk ke dalam pesawat. Lalu terlihat Paul berada di dalam pesawat yang sama dan memesan tempat duduk yang bersebelahan dengan Jen. Jen dan Paul mengobrol bersama tentang hari Natal. Paul bercerita tentang masa depan bahwa pada tahun 2050, Oregon memiliki cuaca yang sama dengan Nevada. Kemudian tiba-tiba Jen terlihat memikirkan sesuatu dan mengatakan akan istirahat, dan Paul membiarkan Jen beristirahat.
Setelah semua orang terlelap tidur, Jane menuliskan surat untuk Paul. Isi surat itu, Jane senang dengan Paul, teman bicara terakhirnya, dan berharap Paul mendapatkan kehidupan yang baik. Kemudian Jane menyelipkan surat itu dekat Paul dan berjalan segera menuju toilet. Lalu ia mengeluarkan semua obatnya dan juga jam pemberian ayahnya. Pada saat akan mulai meminum obat, tiba-tiba pesawat mengalami goncangan. Pramugari mengingatkan Jane untuk segera kembali ke tempat duduknya. Pramugari lalu membangunkan Paul yang masih terlelap untuk memasang sabuk pengaman. Paul melihat tidak ada Jane di sebelahnya. Setelah itu goncangan kembali terjadi yang membuat Jane ketakutan. Pesawat terlihat sedang mengalami trouble. Semua penumpang beserta pramugari terlihat panik ketakutan. Jane yang masih di dalam terlempar-lempar dan wajahnya mengenai cermin. Setelah beberapa saat, Jane terbangun dari pingsan. Ia menyalakan korek api dan melihat mengalami luka di wajah. Jane membuka pintu dan ternyata pesawat mengalami kecelakaan hebat di suatu gunung bersalju. Ia melihat banyak korban yang meninggal di depannya. Ia berteriak sekencang-kencangnya meminta pertolongan. Lalu terdengar suara dari Paul yang tertimpa puing pesawat. Jane mencoba membantu. Dengan usaha keras, Jane berhasil menolong Paul. Kemudian Paul mengambil beberapa barang yang dibutuhkan dan mereka masuk ke tempat aman di toilet. Setelah di dalam, Paul menunjukkan lukanya yang sangat parah. Mereka berdua saling menghangatkan dari cuaca yang sangat dingin. Setelah itu Jane menunjukkan beberapa barang dan makanan yang tersedia. Setelah bangun kembali, Jane segera keluar dan melihat waktu menunjukkan pagi hari. Ia berjalan menemukan mayat Margaret yang telah membeku karena cuaca yang sangat dingin. Jane terlihat sedih melihat Margaret yang tewas secara tragis. Karena Jane juga mengetahui Margaret sedang berbahagia setelah bertunangan dan akan melangsungkan pernikahan. Jane dan Paul berdebat cukup hebat. Jane merasa bahwa dirinya siap jika mati di sini. Paul mengatakan pada Jane untuk tetap bersatu dan bersama bertahan hidup dan berhenti memikirkan orang lain yang tidak dikenal. Setelah kembali dan beberapa saat diam di toilet, Paul mengatakan bahwa mereka berdua harus pergi karena badai akan datang. Paul mengajak Jane untuk pergi, namun Jane menolak dan ingin mati di sini. Walaupun sudah memaksa Jane, Paul lalu pergi sendiri. Kemudian tak lama Jane mengurungkan niatnya dan segera menyusul Paul. Mereka melakukan perjalanan bersama-sama, berjalan menuruni bukit dengan hati-hati. Bukit itu sangat tinggi dan di bawah tidak terlihat tanah karena tertutup kabut salju. Paul meyakinkan Jane bahwa bisa melewati semuanya. Kemudian Paul melompat ke bawah ke arah satu pohon. Paul mengatakan baik-baik saja. Setelah itu giliran Jane melompat dan Paul menangkap di bawah. Paul melihat obat yang jatuh di saku Jane. Kemudian Jane bercerita bahwa seharusnya ia sudah mati jika menelan semua obat itu. Kemudian Jane memberikan obat itu pada Paul untuk mempercayainya tidak akan meminum itu. Mereka melanjutkan perjalanan. Hingga beberapa saat Jane merasa kelelahan, namun Paul mengingatkan untuk tetap bergerak. Mereka berjalan sudah sangat jauh. Setelah beberapa saat Jane dihadapi longsor salju. Kemudian ia terlempar dan tertimbun salju. Paul segera mencari dan menggali salju yang menimbun Jane. Kemudian Paul membawa Jane ke tempat aman di sebuah gua. Jane kemudian tersadar dan tak lupa mengucapkan terima kasih pada Paul yang telah menolongnya. Di saat itu juga Paul bercerita jujur bahwa dirinya mengubah penerbangannya disesuaikan dengan tiket Jane. Paul mengaku telah memiliki perasaan cinta sejak pertama kali bertemu. Jane juga bercerita jujur tentang pemberian jam dari ayahnya. Jane menyukai perayaan Natal seperti layaknya orang lain. Namun ada kenangan buruk di dalam perayaan itu, di mana pada saat Jane kecil ayahnya melakukan bunuh diri di perayaan hari Natal. Cuaca semakin buruk, mereka memutuskan untuk tetap tinggal. Paul bercerita tentang ibunya yang sudah meninggal ketika Paul masih berusia 9 tahun. Ibu Paul meninggal karena penyakit kanker. Sang ibu meminta Paul untuk tidak menangis, karena sang ibu hanya ingin melihat senyuman Paul. Kemudian Paul merasa tidak percaya diri karena memutuskan untuk pergi dari tempat kecelakaan pesawat.
Paul lalu tiba-tiba kesulitan bernapas. Jen mencoba menenangkan. Setelah itu Jen memotivasi Paul bahwa mereka berdua akan segera keluar dari gua. Keesokan harinya matahari bersinar terang. Mereka pun melanjutkan perjalanan panjang. Setelah beberapa saat, Paul melihat sesuatu di depannya. Namun ia terjatuh hingga ke bawah. Jen langsung mendekati Paul yang tangannya terluka parah. Jen membantu meringankan rasa sakit Paul dengan obat-obatan. Setelah itu mereka berdua melanjutkan perjalanan walaupun Paul masih kesakitan dan terluka. Pada malam hari mereka beristirahat. Keesokan harinya mereka berjalan kembali karena sudah hampir sampai. Namun di perjalanan Paul mengeluarkan darah dari mulutnya. Paul sangat merasa kesakitan dan merasa putus asa tidak bisa berjalan lagi. Paul meminta Jen untuk meninggalkan dirinya sendirian. Jen tidak ingin meninggalkan Paul. Kemudian Paul meminta Jen jangan menyalahkan dirinya sendiri jika Paul mati. Di saat itu juga mereka berdua mengungkapkan perasaannya saling mencintai. Jen memberikan obatnya dan dengan berat hati ia pergi untuk kembali meninggalkan Paul sendirian. Jen berjalan dan terus berjalan hingga di suatu hutan ia bertemu dengan serigala. Serigala itu kemudian mengejar Jen. Jen lari sekencang-kencangnya dan naik ke atas pohon. Ia meraih ranting untuk mengusir serigala itu. Setelah turun, Jen kembali berlari. Serigala itu masih ada di sana. Jen kemudian terjatuh. Lalu ia mencoba untuk melawannya dengan melepas jaket tebalnya. Jen membunuh serigala itu dengan menancapkan pecahan cermin beberapa kali. Jen merasa kelelahan dengan semuanya. Ia berjalan dengan penuh luka. Ia berjalan melewati air sungai, namun terjatuh dan menjatuhkan juga barang pemberian ayahnya. Ia terus berlari karena sudah hampir sampai ke arah jalan. Setelah sampai di suatu jalan, Jen sangat kelelahan dan langsung tergeletak. Kemudian Sin memperlihatkan Jen sudah berada di rumah sakit. Kemudian petugas mengidentifikasi Jen. Jen satu-satunya orang yang selamat dari kecelakaan pesawat. Lalu Jen bertanya tentang keberadaan Paul dan memberitahu Paul masih selamat. Pada malam hari itu, ayah Jen memberikan sebuah jam. Suara jam itu adalah ayahnya setiap hari. Jen diminta untuk menyimpan barang itu sebagai kenangan yang akan hidup selamanya. Sekarang Jen tersadar bahwa hidup ayahnya telah berakhir pada saat itu. Sampai saat ini juga ia menyalahkan ayahnya atas semua kesedihannya. Ia menyalahkan ayahnya yang membuat sakit dan tumbuh menjadi seperti ini. Ia lalu meminta maaf dan ingin melanjutkan sisa hidupnya. Setelah 2 hari, Jen tersadar dan ibunya memeluk Jen dengan kasih sayangnya. Jen lalu bercerita bahwa ia bertemu dengan seorang lelaki bernama Paul. Sang ibu mengetahui Paul yang juga telah ditemukan setelah Jen. Paul memberikan satu pesan untuk Jen yang sangat menyentuh. Paul bersyukur bertemu dengan Jen dan mengatakan dirinya akan selalu bersama Jen dimanapun. Pertemuan dengan Paul sangat membekas dan akan bertahan selamanya di hati Jen. Kemudian mereka berdua terlihat berpelukan di atas gunung, dan film pun selesai. Film ini mengandung plot sedih sedari awal. Jen yang memiliki penyakit dan terus dihantui perasaan buruk terhadap hidupnya. Kenangan buruk di hidupnya tak pernah ia bisa lupakan walaupun berada di rumah penampungan. Hingga ia juga menyakiti dirinya sendiri dan mencoba untuk bunuh diri. Ketika bertemu dengan seseorang bernama Paul, hidupnya berubah seketika. Memang awalnya tak mempengaruhi Jen, namun ketika berjuang bersama setelah kecelakaan pesawat cukup merubah pemikiran Jen. Itulah alur cerita film Survive. Jika kalian suka silahkan like. Jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan dengan video menarik lainnya. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.